Caranya itu dengan cara memiringkan papan licin. Kalau kemarin assisted aktif, sebentar saya tak pinjam ini dulu. Ini misalkan papan licin, assisted aktif, ya itu kan disanggah di papan licin. Ini masih menggunakan papan licin, tapi posisinya bukan horizontal lagi, tapi sedikit demi sedikit dimiringkan, akhirnya ke vertikal. Contoh, saya menggerakkan palmar fleksi. Palmar fleksi aja. Ya. Ini adalah assisted active movement. Berubah menjadi assisted resisted active movement apabila papan ini saya miringkan ke sini. Sehingga gerakannya ini nanti semakin lama akan semakin melawan gravitasi. Jadi bisa membayangkan ya, tadinya ini agak miring, akhirnya ke vertikal. Gerakan ini kemudian akan membuat gerakan palmar fleksi saya melawan gravitasi. Jangan kebalik. Palmar fleksi jangan yang dimiringkan sini. Ini akan mengikuti gravitasi. Itu tidak akan menambah kekuatan otot. Jadi kemiringan papan licin ini tergantung nanti gerakannya apa. Misalkan saya radial, untuk gerakan radial deviasi. Gerakan radial deviasi kan seperti ini. Mestinya sisi sini atau sisi sini yang dimiringkan. Sini Bu, ya kan? Jawabannya kan selalu sini Bu. Tapi sisi mana? Sisi sebelah sini, atau sisi kanan saya, atau sisi kiri saya. Untuk radial deviasi sisi kiri. Kita buktikan ya. Kanan. Nanti targetnya gerakan itu harus melawan gravitasi. Kiri atau kiri? Kiri atau kanan? Kiri. Kita buktikan. Kiri. Sekarang dia. Iya. Gravitasi. Kalau kanan kan mengikuti gravitasi ini. Iya. Ya? Iya. Prinsipnya itu seperti itu. Jadi tadi assisted, bantuan itu tetap menggunakan papan licin. Kemudian resistednya adalah memiringkan ini. Memiringkan itu tidak serta-merta langsung tadinya posisi horizontal terus langsung vertikal. Ini prakteknya butuh waktu sampai bisa berbulan-bulan. Maksudnya gimana Bu? Latihan untuk membuat seseorang itu Bisa melawan gravitasi. ototnya bisa melawan gravitasi yang tadinya nilainya 2. Iya. Kalau otot bisa melawan gravitasi kan kemudian nilainya menjadi 3. Itu butuh latihan yang tekun, latihan yang berulang-ulang, dan tidak bosan. Jadi perlu waktu. Ya, kalau diomongkan kan udah, nanti kalau sudah melawan gravitasi udah nilainya 3. Ini nggak bisa kalau tidak dilakukan dengan kontinu, teratur, berulang-ulang.
Jelas? Jadi pertanyaannya, assisted resisted active movement apakah bisa menggunakan tangan fisioterapis? Tidak. Kenapa? Karena kekuatan ototnya bernilai 2. Bisa. Kalau sudah melakukan gravitasi Tadi bisa nggak? Tidak bisa. Ini harus menggunakan papan licin. Ya, papan licin ini untuk memiringkan ini kan masuk tangan bisa. Tangan tadinya gini agak susah kan? Tapi kalau papan kan jelas. Ya. Jadi kira-kira tahu nggak? Sebenarnya kan latihan ini semuanya tujuannya adalah untuk memelihara kekuatan otot, meningkatkan kekuatan otot, tadinya nilainya. Kita mulai dari 0 sampai 1 itu pasif exercise, pasif latihan relax, pasif movement. Tujuannya supaya apa? Supaya gerakan itu tidak hilang. Walaupun tidak bisa bergerak sendiri, tapi ototnya tetap bisa nekuk. Seperti yang saya sampaikan, kalau mau pakai baju, kalau sikunya nggak bisa ditepuk-tepuk gini, susah. Masa orang ngecenteng gini terus? Ya. Ya, jadi fungsinya untuk yang pertama adalah supaya memelihara, walaupun nggak bisa bergerak, tapi sendi-sendinya bisa digerakkan dengan baik. Kemudian yang nomor 2, mulai diaktifkan, ya, nilainya 2. Itu gimana caranya supaya nanti menjadi 2 tambah atau 2 lebih. Kemudian setelah menjadi 2 lebih, kita tingkatkan lagi menjadi 3. Kalau 3 berarti sudah bisa bergerak bebas. Artinya semua sendi itu bisa bergerak sendiri dan bisa gerakannya melawan gravitasi. Itu berarti gerak bebas. Itu perlu ditingkatkan lagi. Kalau orang cuma nilai ototnya cuma 3, ya cuman bergerak bebas, itu kan berarti kan tanpa memberikan tanpa melawan beban. Padahal kita kalau beraktivitas kan membawa sesuatu, itu kan perlu tambah kuat, ya. Sehingga kemudian ada upaya untuk meningkatkan lagi yang tadinya nilai ototnya 3 menjadi 4, bahkan menjadi 5. Orang yang normal itu kekuatan ototnya 5 semua. Tapi kalau seumpama Anda yang sudah normal ini kemudian istirahat, berbaring terus, nggak pernah bergerak, maksudnya apa-apa dilayani, cuman tiduran terus, nanti lama-kelamaan otot akan menurun kekuatannya. Dan itu sangat jelas terlihat pada lanjut usia. Lanjut usia yang sudah usianya 70-an itu tidak usah jadi mereka mengalami penurunan kekuatan otot itu secara fisiologis, maksudnya ya normalnya orang tua itu seperti itu, ya. Maksudnya adalah tiba-tiba menurun dengan sendirinya. Kalau dulu bangun tidur bisa pergi ke kamar mandi, jalan, itu tiba-tiba kekuatan ototnya menurun, sudah tidak kuat lagi, sehingga orang tua itu banyak yang kemudian hanya berbaring di tempat tidur karena sudah nggak kuat untuk bangun sendiri. Padahal dulu waktu muda bisa.
ya, sehingga walaupun sudah tua, kita sebagai fisioterapis yang mestinya mengajak atau memberikan edukasi kepada masyarakat, walaupun sudah tua tetap harus bergerak, tetap harus aktif, tetap harus olahraga supaya kekuatan otot itu masih terpelihara. Karena kalau tidak, semakin tambah usia itu sudah akhirnya habis-habisan, ya. Sebenarnya sih belum terlalu tua, tapi sudah secara fisiologis otot-ototnya sudah mengalami penurunan. Kalau orang tua sudah nggak bisa apa-apa, mau nggak mau kan mesti harus dilayani, dibantu, ya. Padahal kalau dia masih bisa mandiri kan apa-apa dilakukan sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Nah, kalau bayangkan kalau misalnya usianya masih 60-an tahun, ya, apa-apa harus dilayani. Pasti ke kamar mandi harus didorong pakai kursi roda, dimandikan. Padahal orang-orang zaman sekarang itu semuanya kan kalau sudah menikah sibuk dengan keluarganya masing-masing. Walaupun seorang ibu punya anak sampai 12, tapi karena mereka sudah menikah dan punya keluarga masing-masing kan mesti ngurusi keluarganya, ya, sehingga orang tua itu nggak ada yang ngurusin. Kalau suami istri sudah tua semua, sama-sama lansia, gimana bisa membantu? Kan sama-sama tidak mampunya, ya. Mesti harus ada pembantu yang merawat, yang fenomena itu sudah terjadi sekarang ini, ya. Kalau zaman dulu itu mesti ada anak, salah satu anak itu tugasnya nungguin orang tua sampai beliau tua meninggal, itu ada yang mendampingi. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa memaksa salah satu anak untuk, ya. Padahal kan kita harus berbakti pada orang tua, ya enggak? Sehingga ya di satu sisi orang tua juga merasa nggak enak karena harus merepotkan anaknya. Di sisi lain si anak kan juga punya kewajiban sendiri untuk melaksanakan tugasnya, apalagi kalau dia bekerja, suami istri bekerja, ngurusin keluarganya, ngurusin anak-anaknya, harus tambah ngurusin orang tuanya. Itu kan perlu kesadaran yang luar biasa, ya, untuk anak-anak, ya. Sehingga kemudian timbul pemikiran, kemudian titipkan orang tua di panti. Sekarang sudah mulai banyak loh.